أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wala quwata illa billahil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja syukur atas kehadirat Gusti Allah yang mana begitu banyak nikmat yang melimpah yang diberikan kepada kita semua. Salah satunya dengan langkah kaki kita dapat menghadiri pengajian rutin setiap malam minggu di Majelis Wisma Asri Bekasi. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi akhir zaman, Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabat-sahabatnya, tabiin, pengikut-pengikut yang terdahulu, dan semoga kita semua yang ada di makam ini termasuk yang di dalamnya. Alhamdulillah, langsung saja kita bacakan susunan acara pengajian malam ini dengan tema permasalahan hidup. 1. Pembukaan. 2. Lantunan hikmah Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Kang Fahmi. 3. Gubuk hikmah yang akan disampaikan oleh Ustadz Cakman. Yang keempat, implik-implik yang akan dibacakan oleh Pak Gunawan, penggugah batin atau cahaya iman. Yang kelima, para jihati Om Irwan Riyado atau bukaan. Yang keenam, munajat yang dipimpin oleh Mas Bani. Yang ketujuh, santapan jiwa dari Istirahat Bersama. 8. Sambut pajak subuh berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Famal ladzina fuddilu biraddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa. Afa bi ni'matillahi yajhadun. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banin. Min azwajikum banina wa hafazatan wa razaqakum minat
الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. Shadaqallahul Azim, yang artinya dan Allah melebihkan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang-orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama merasakan rizki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rizki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Dan mereka menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberikan rizki kepada mereka sedikit pun dari langit dan bumi, dan tidak berkuasa sedikit jua pun. Quran Surat An-Nahl ayat 71 sampai 73. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Mukarram wal Muhtaram, sama-sama kita hormati pembina kita di Majelis YPPAI Sejago Tapok, sekaligus Ketua Umum Majelis YPPAI Pusat, Om Jainal beserta keluarga beliau, semoga selalu diberi keberkahan, perlindungan, anugerah karunia dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Udah pulang belum? Oh, belum. 4 hari lagi. 8 hari lagi. Ya, semoga diberi keselamatan dan keberkahan di dalam pulangnya beliau ke tanah air setelah melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Juga Al-Mukarram Al-Mutaram, pembimbing kita di Majelis YPPAI Sejago Tapok, Om Irwan, yang juga semoga beliau beserta keluarga beliau juga senantiasa selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin, diberi kemudahan dalam segala urusannya, juga ditambah keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala, serta selalu berada di dalam lindungan dan juga naungan kasih sayangnya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Para pengurus Majelis YPPAI Sejago Tapok dan juga para ikhwan akhwat, juga pembawa acara, Bang Aris, bapak-bapak, ibu-ibu yang sami hadir, alhamdulillah. Semoga kita semua yang hadir juga semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala selalu
memandang kita dengan pandangan kasih sayangnya, membimbing kita ke jalan yang diridhoinya, dan juga menambah keberkahan dalam kehidupan kita, dunia, agama, dan akhirat kita. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di majelis yang insya Allah penuh barokah ini dalam rangka silaturahim, juga ta'limul muta'alim, majelis dzikir, majelis munajat, yang insya Allah juga malam ini akan ada riadoh. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua selaku umat beliau diberi kesanggupan, kekuatan oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menjalankan sunnah-sunnahnya dan menjalankan ajaran-ajaran yang telah beliau sampaikan kepada kita semua. Baiklah para hadirin wal hadirat, para ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhubung gak ada judul jadi ya seujuratnya aja lah. Ini santai aja sebenarnya, santai. Jadi kalau ada yang mau interupsi atau ada yang mau membenarkan jika ada kalimat saya yang kurang tepat, silahkan ya langsung aja tunjuk tangan. Kalau ada yang salah dibenarkan, ada yang lupa diingatkan, monggo silahkan. Santai aja nggak apa-apa. Begini? Ah, itu apa? Nyerah berarti. Iya, Oh iya. Enggak dijudul. Udah berarti nih. Udah. Ini kita sudah berada di penghujung bulan Dzulhijjah, yang insya Allah pada malam Selasa itu bertepatan dengan malam tahun baru Hijriyah atau 1 Muharram, ya. 1 Syuro. Belum Jawa Hah? itu. Oh, 1 Syuro. Jawa deh, kalau Syuro. Itu waktunya nyuci keris, nyuci pusaka. Bener tuh. Hah? Pakai kembang gitu ya, bagi sebagian orang. Kalau saya mungkin nyuci joran dan lain sebagainya. Artinya apa? Itu termasuk bulan yang dimuliakan. Min asyhuril hurum, 4 bulan yang mulia, 3 bulan berturut-turut dan yang 1 terpisah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Yang terpisah adalah bulan Rajab. Nah, banyak keutamaan daripada bulan Muharram, diantaranya hijrahnya baginda Rasulullah SAW itu Muharram. Kenapa Muharram disebut atau diurutkan pada urutan yang pertama di bulan Hijriyah? Karena dihitung ya dari hijrahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kaum muslimin duluan hijrah. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW masih banyak menyimpan harta titipan. Bukan hanya kaum muslimin, orang-orang kafir Quraisy itu nitipin barang berharganya kepada Kanjeng Nabi, walaupun mereka tidak beriman. Mereka nggak mau masuk Islam, bahkan mereka mungkin benci sama baginda Nabi, tapi tetap kejujuran baginda Rasulullah SAW itu sampai harta berharganya dititipin. Ya, akhirnya baginda Rasulullah nyusul. Nah, dalam sejarah yang udah kita paham semua, dalam perjalanan dikejar orang kafir Quraisy, Kanjeng Nabi ngumpet di gua apa namanya? Gua apa? Dikejar-kejar oleh kaum kafir Quraisy, akhirnya ngumpet di dalam gua. Dengan izin Allah, itu pintu gua tiba-tiba tertutup dengan rumah lebah. Lebah apa? Lebah, iya, sengaja saya salahin biar pada dengar. Dan juga burung tiba-tiba membuat sarang sangkarnya di situ, sehingga orang kafir Quraisy berpikir nggak mungkin Kanjeng Nabi masuk ke dalam, buktinya ada rumah laba-laba, ada sarang burung.
Dan di dalam beliau bersama sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang dikisahkan ketika Kanjeng Nabi tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, tiba-tiba keluar binatang, ya, dari lubang. Binatang apa? Kalajengking apa ular? Ada yang kalajengking, ada yang ular. Pokoknya binatang berbisa, ya, ular lah. Nah, ketika mau keluar, Sayyidina Abu Bakar untuk menggerakkan badannya tuh nggak tega. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi lagi tidur di paha beliau, takut ganggu tidurnya. Akhirnya ditutup itu lubang dengan tangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi tangannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kalau udah ditutup namanya hewan berbisa, yang gigit lah, ya kan, gigit kesakitan Sayyidina Abu Bakar sampai meneteskan air mata nahan sakitnya. Pengen teriak takut ganggu Nabi lagi tidur, pengen gerak takut ganggu Nabi lagi tidur, akhirnya cuma bisa nahan sakit sambil nangis. Air mata jatuh ke pipi baginda Nabi sehingga Kanjeng Nabi bangun. Ya, ketika ditanya kenapa, dilihat tangannya udah kegigit. Bahkan ada suatu keterangan juga, ini keterangan lah, wallahu alam. Itu binatang sebenarnya bukan mau gigit, itu binatang mau melihat wajah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dihalangi. Ya, keutamaan Kanjeng Nabi itu bukan hanya dikenal oleh manusia pada zamannya, tapi seluruh binatang pun mengenal baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah kan binatang nggak berakal, gimana bisa kenal? Ya mungkin kalau dulu kita berpikiran mana ada binatang kenal, ya enggak? Tapi kenyataannya sekarang udah banyak terbukti melihara harimau yang binatang buas, liar, dipelihara dari kecil, udah gede dilepas di kebun binatang, udah dalam waktu setahun apa berapa lama tuh? Ya kan, ditengokin lagi sama yang melihara. Lah itu harimau nyamperin, ya sampai meluk lah, sampai berdiri. Artinya hewan pun punya naluri, ya, punya naluri, kenal sama majikannya, kenal sama yang memeliharanya. Bahkan yang belum lama ini viral kisah kerbau. Ini kebo dipelihara dari kecil nih, sampai gede, sampai tanduknya tuh lancip. Ya udah gede. Emang udah biasa bercanda nih yang punya kebo, yang melihara kebo kan. Itu di mana? Daerah mana tuh? Ada yang pernah denger nggak? Nggak ada. Waduh. Ini beritanya valid nggak? Ya, di TikTok. Lagi bercanda karena emang tanduknya udah tajem, nggak sengaja tuh kebo melukai dari sang majikan ini. Berdarah lah perutnya, apa-apanya sampai dijahit, sampai nih orang anaknya pas siapa ngomong sama kebo, tuh kamu yang melihara kamu dia, kamu tega-teganya begini begini begini. Lah itu kebo kok bisa tiba-tiba keluar air mata, nggak nafsu makan, gerak-geriknya kok lambat, kayak nggak bersemangat. Nah itu binatang. Zaman sekarang udah terbukti. Lah zaman dulu Kanjeng Nabi sama. Ya mungkin kalau kita belum ada buktinya masih mikir binatang mana bisa kenal. Tapi faktanya sekarang sudah terbukti semua kebenarannya, ya enggak? Ikan aja bisa, ikan. Ini ngasih makan ikan koi, biasa tiap hari ngasih makan ikan koi ini pakai tangan. Udah sering begitu, coba 5 orang datang yang ngasih makan sama 4 orang yang nggak biasa ngasih makan, duduk misah. Itu ikan nyamperin yang biasa ngasih makan. Itu bisa kenal dari mana coba ikan itu?
Ya artinya apa? Ada yang berpendapat itu sebenarnya ular, bukan mau gigit, pengen ngelihat wajah Kanjeng Nabi, tapi dihalang-halangin, gitu kan? Tapi Sayyidina Abu Bakar mikirnya, wah ini bahaya nih kalau sampai keluar nih. Ya intinya setelah itu baginda Nabi bangun, setelah bangun dilihat lukanya, akhirnya dikasih ludah, ya kasih ludah ya. Ini kalau ada yang nggak bener langsung aja. Diusap apa dikasih ludah? Jarinya di langit-langit. Akhirnya sembuh seperti sedia kala. Yaitu terjadi hijrahnya baginda Rasulullah pada bulan Muharram. Ini banyaklah kisah-kisah yang luar biasa, seperti unta. Ada di Arab tuh namanya unta merah, tuh unta paling gede. Itu kalau udah ngambek, wah kagak ada yang berani. Ya sahabat orang Arab kan gede-gede, cuma kalau udah unta merah tuh ngambek udah kagak ada yang berani deketin. Ngadulah sahabat ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, di tengah-tengah kota ada unta lagi marah, matanya sampai merah. Nggak tahu patah hati, nggak tahu kenapa. Akhirnya kata Kanjeng Nabi, ya udah anterin saya ke sana. Nyampe ke sono, ke pintu, masuk Kanjeng Nabi, tapi ditahan sama sahabat kan. Jangan ya Rasulullah, itu unta lagi ngambek, lagi marah, bahaya. Kata Kanjeng Nabi apa? Unta itu kenal denganku. Apa sebelumnya kenalan dulu lah? Kagak, otomatis. Ya otomatis. Ya kalau sekarang mah bahasanya, jika ada seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dalam hadis qudsi dengan perkara yang aku wajibkan kepadanya dan perkara yang aku sunnahkan kepadanya sehingga aku mencintainya, maka aku umumkan bahwa aku mencintainya dan kalian pun harus mencintainya. Para malaikat dikabarin, nih kekasihku, aku cinta sama dia, kalian pun harus cinta sama dia, gitu. Makanya kita kalau diusik orang nggak usah marah, diem aja. Kenapa? Biar kita angkat tangan, tentara langit turun tangan. Cie, banyak kan nonton racin begini jadi. Lah itu unta yang tadinya marah nggak ada yang berani deketin, Kanjeng Nabi masuk. Unta yang tadinya marah ngelihat wajahnya Kanjeng Nabi tiba-tiba duduk. Apa sih bahasa hewan kalau duduk itu namanya apa? Depong. Ya, pokoknya langsung duduk, ya duduknya onta kan di antara dua kakinya itu jalan sambil merangkak nyium kakinya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hilang marahnya, adem, sembuh. Itu hewan, belum lagi pohon, lebih aneh lagi. Ya, pohon kurma. Pohon kurma ketika Kanjeng Nabi dibikinin tempat untuk berdakwah kayak mimbar, terdengar suara tangisan kayak tangisan bayi. Akhirnya para sahabat juga dengar semua, itu yang hadir dengar semua. Ini ada tangisan tapi gak ada rupanya, ini siapa yang nangis. Akhirnya Kanjeng Nabi turun memeluk pohon kurma tersebut. Setelah dipeluk itu suara kayak anak kecil dipeluk emaknya. Tambah lama tambah pelan, tambah pelan, tambah pelan, akhirnya hilang suaranya. Ya ini pohon kurma kalau kagak saya peluk, nggak saya diemin, suaranya akan terdengar sampai hari kiamat. Itu sahabat dengar semua. Ini salah satu bisa kita kaitkan dengan firman Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Ya bedanya ma sama man. Kalau man tuh lil akil, bagi orang-orang yang berakal. Kita manusia disebutnya man. Cuma yang tidak berakal seperti tumbuhan dan lain sebagainya itu disebutnya ma, pakainya ma. Berarti yang tidak berakal semuanya pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tasbihnya, dengan caranya masing-masing.
Masih. Dan pada bulan tersebut juga diampuni, diterima taubatnya Nabi Adam alaihis salam. Nabi Adam melakukan kesalahan di surga itu tanpa sengaja. Kenapa dibilang tanpa sengaja? Karena ketika dilarang makan buah khuldi, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan deketin nih pohon nih. Pohon khuldi. Artinya pohon khuldi itu kekal. Panggilan buat pohon ini. Tapi kok Nabi Adam malah makan buah khuldi? Apa sengaja Nabi Adam makan buah khuldi? Enggak. Ketika ditanya kenapa Nabi Adam? Kenapa Adam? Kan udah saya larang deketin aja kagak boleh. Nah situ malah makan buahnya. Jawaban Nabi Adam apa? Saya nggak pernah mengira, nggak pernah menyangka ada makhluk iblis bersumpah dengan namamu, nama Allah, tapi dia berbohong. Ya Nabi Adam walaupun iblis cuma disebut nama Allah, demi Allah udah nggak mikir macam-macam, udah percaya aja gitu. Akhirnya memang sudah skenario Gusti Allah, Nabi Adam turun, ya dikeluarkan dari surga. Munajat Nabi Adam kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dipisahin Nabi Adam di mana, Siti Hawa di mana. Munajat terus kepada Allah. Nah Allah terima itu ketika bulan Muharram. Makanya bulan Muharram salah satu bulan yang dianjurkan buat hamba, ya buat kita untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya karena diterimanya taubatnya Nabi Adam pada bulan Muharram. Dan kita juga berharap semoga Gusti Allah pun menerima segala taubat pertaubatan kita. Kisah selanjutnya banyak para nabi yang kisah-kisahnya itu terjadi pada bulan Muharram. Seperti bahtera Nabi Nuh ketika berlabuh, ya terjadi banjir, akhirnya berlabuh itu perahu di Bukit Zuhdi, itu pun terjadi pada bulan Muharram. Nabi Yunus ketika ditelan oleh ikan, ya sekarang mau kita dengar ikan paus ya. Tahu itu ikan paus tuh gimana Om? Pokoknya ikan yang gede. Kalau sekarang kita tahunya ikan yang gede kan ikan paus ya. Ternyata ada ikan yang lebih gede dari ikan paus. Cuma ya itulah, pokoknya ikan yang gede kita nyebutnya udah ikan paus. Saya kalau di sekolah dipanggil paus saya. Pausman. Paus gitu. Itu bukan paus Paulus ini. Munajat Nabi Yunus alaihissalam kepada Gusti Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, dikeluarkanlah Nabi Yunus dari perut ikan pada bulan Muharram. Ya, termasuk Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api, Nabi Musa diselamatkan dari tentara Fir'aun dengan terbelahnya Laut Merah. Itu juga semua terjadi pada bulan Muharram. Artinya banyak kejadian yang istimewa spesial yang terjadi pada zaman dulu, pada zaman para nabi, yang Allah kasih solusi. Ya Allah kasih solusi pertolongan itu pada bulan Muharram. Ya mudah-mudahan Allah kersakan kita bisa memanfaatkan bulan Muharram dengan sebaik-baiknya. Di antara amalannya lagi
Ya kalau di lingkungan sebagian kaum muslimin itu biasanya baca Yasin 3 kali. Kalau ditanya hadisnya ya emang nggak ada. Dikiaskan dengan barang siapa yang membaca Yasin pada malam hari maka akan diampuni dosanya. Banyaklah amalan-amalan yang sudah dirangkum ijtihad daripada para ulama, termasuk baca kulhu sebanyak 1000 kali. Kalau di umum baca kulhu 1000 kali, kulhu Allahu ahad Allahu samad, sampai 1000. Nah kalau kita mensiasatinya gimana? Ya salat taat. Sekali salat taat berapa kulhu? Ayo, ada yang pernah ngitung nggak? Hah? 40, ada lagi? 50. Rakaat pertama 10. Kedua 20, 30. Ketiga 30. Rakaat ketiga 30, 60. Rakaat keempat 40. Berarti sekali sholat berapa kulhu? 100. Lah berarti kalau 10 kali kita sholat taat genep 1000 kulhu gitu. Ya. Kalau kita begitu, kalau kita suruh kulhu 1000 kali, wah wallahu alam udah ngitungnya ge ribet ya. Kuat ge belum tentu, ngantuk iya. Lah iya. Hah? Enggak, ya pokoknya pada bulan Muharram. Ya kita sholatnya tiap malam lah 10 hari kelar. Kalau emang nggak bisa ya pokoknya sebulan itu kita upayakan ya bisa kelar. Susah kalau sekali duduk mah. Ya saya dulu pernah baca sekali duduk tasbih jatuh hilang semua. Udah berapa tadi ya? Udah akhirnya saya tinggal tidur. Ya jadi malam Selasa besok insya Allah kita mulai niatkan dari sekarang, tentunya disertai dengan semangat dan diyakini sebagai amanat sehingga bisa menghasilkan manfaat untuk perubahan diri ke arah yang lebih baik. Ya kan gitu ya, harapan kita semua seperti itu. Ya masing-masing lah. Karena kita sudah punya pepakem, ya sudah kita jalankan pepakem yang sudah dikasih sama pembimbing kita. Kita jalani mulainya dari ba'da maghrib. Jadi kalau hijriyah itu ganti harinya ba'da maghrib. Kalau Masehi kan jam 12 malam. Ya. Tahun baru 1 Januari jam 12 malam tuh baru udah petasan kan. Coter. Nah, kalau hijriyah ba'da maghrib itu udah dihitung 1 Muharram. Makanya hari Senin sore menjelang maghrib dianjurkan baca doa akhir tahun. Setelah maghrib baca doa awal tahun. Umumnya ya kalau kita mungkin bisa kita isi dengan munajat atau amalia-amalia yang lainnya. Ya biasanya kalau saya sama anak-anak yang ngaji di rumah bikin susu tiap malam 1 Muharram. Bikin susu bocah pada suruh minum dah tuh. Ya jangan ditanya ini tirakat apa lu? Tradisi apa? Susu biasa kental manis. Jadi tiap malam 1 Muharram saya bikin susu. Bagiin dah tuh suruh pada minum satu-satu. Ya, ya niatnya agar apa ya? Kehidupan di tahun baru dan selanjutnya bisa manis seperti susu. Cie. Putih. Ya putih juga, putih. Artinya putih kan bersih. Ya harapannya seperti itulah. Ya pakai susu. Pengen saya kasih kopi kagak ada yang doyan. Apalagi kopi pahit. Wah, pokoknya malam 1 Muharram habis maghrib jangan ngopi dulu lah. Kita nyusu ganti. Ya Om. Ya banyaklah amalia-amalia. Ya tergantung niatnya, Ya insya Allah tergantung niatnya. Nggak apa-apa, tujuannya tuh sama kepada Gusti Allah Subhanahu
wa ta'ala, walaupun caranya beda-beda. Nah itu bulan Muharram, ya insya Allah. Kalau di lingkungan sekitar biasanya ngadain pawai obor, ya habis maghrib biasa istighosah tuh, baca ya munajat dan sebagainya lah, baca yasin, istighosah, habis sisa baru pada pawai obor, muterin kampung. Ya itu emang udah tradisi yang mungkin cuma ada di kita ya, di luar kayaknya belum pernah lihat ada yang muterin kampung bawa obor. Kalau sekarang udah ada obor elektrik, jadi nggak usah pakai api. Ya bentuk syiar juga, ya bentuk syiar. Artinya kita menyambut bulan Muharram dengan bahagia, dengan happy. Berharap untuk selanjutnya kita juga bisa selalu bahagia, kan gitu ya. Harapannya macam-macam lah, tergantung niat lah. Makanya kadang ngudut juga saya niatin sih, ngudut diniatin. Ini yang aneh-aneh sekarang nih. Kalau tadi yang umum-umum, sekarang yang aneh-aneh. Ya, ngudut diniatin. Kemarin gusi agak bengkak. Ganti rokok, cie. Yang biru Kang mau nyobain, Bang Edi. Ganti buat ngobatin gusi. Ya alhamdulillah. Ya, berapa batang Allah kasih kesembuhan. Aneh-aneh kan? Ngantuk. Pokoknya udah sugesti aja lah. Artinya husnuzon sama Gusti Allah. Mau apa kayak meriang. Kemarin saya meriang itu, badan nggak enak, pengen mandi, pokoknya greges. Kemarin malam apa? Sabtu itu keringat nggak enak lah. Ya udah sambil ngudut saya niatin buat obat greges. Iya, alhamdulillah. Macam-macam lah, ngopi semua lah, ngopi juga ada doanya. Allahumma ja'al hadhil qahwa syifaan likulli da'in min badani. Tuh. Ya Allah, jadikanlah kopi ini sebagai obat dari segala penyakit yang ada di tubuh saya. Ada kopi. Yang penting kita aja yakin, gitu kan? Yakin sama Gusti Allah. Caranya macam-macam. Pakai udut ya bisa. Pakai kopi ya bisa, pakai apa aja udah. Perut nggak enak, berbek misalnya, gelebek, waduh perut nggak enak perut ini. Kayak apa namanya, kembung apa gimana. Udah kalau lagi mau ngopi niatin aja. Minta sama Gusti Allah, wasilah kopi jadi obat, insya Allah. Ini aneh nggak? Enggak ya, biasa aja ya. Standar ya? Belum yang dalam. Belum yang ngaco, masih ada yang ngaco, lebih ngaco lagi. Standar aneh. Udah lengkap lah kalau kata Om Irma, di tubuh kita nih udah sistem cerdas. Ya, sistem cerdas. Ada energi tanpa batas dan lain sebagainya. Wah iya. Udah luar biasa pokoknya. Ya tinggal difungsikan, apa yang ada di dalam diri. Ya, pokoknya enak lah. Kalau udah biasa apa ya? Ya mensugesti diri. Ya kalau udah biasa mensugesti diri udah enak. Makanya kemarin kata Om Ir, kalau mau tidur jangan langsung tidur. Kan gitu ya. Uduk dulu kek, atau siap-siap dulu kek. Paling enggak tidur miring sebelah kanan dan lain sebagainya. Nah itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya berarti kan ada persiapan sebelumnya yang harus kita lakukan. Ya, pokoknya begitulah. Ya, intinya seperti itu. Kita mah apa kita jadiin
Obat insya Allah bisa. Orang-orang dulu obatnya emang apa? Daun kumis kucing. Coba dokter mana yang nemuin sampai sekarang daun kumis kucing buat obat apa? Jantung apa? Hah? Panas dalam. Kencing batu apa? Coba daun kumis kucing. Orang-orang dulu kan obatnya begitu. Daun pulus itu buat ibu-ibu. Daun bidara, daun apalagi sengon, jambu, bunga sepatu. Itu kan, daun kelor kalau ada yang oke daun kelor macam-macam baik. Daun muda. Daun jambu muda buat sakit perut. Kalau daun muda beda lagi. Bukan jambunya, daun muda. Jangan ada ribet. Iya, belakangan ya itulah. Kalau mau berbahagia seperti itu. Kita bisa mensugesti diri kita sendiri, bisa. Badan gak enak, biar enak, terasa pegel, biar hilang pegelnya, pusing. Apapun itulah. Makanya kata Om Irkan, apa yang kita pikirkan itu yang terjadi, yang kita temukan. Makanya udah santai aja udah. Saya rada errornya begitu udah. Iya, kadang agak kerasa nih punggung, udah sambil ngisep udut. Ya pokoknya begitu dah. Pas ngeluarin, iya kita bayangin, kita niatin ngeluarin sakit yang ada di punggung. Iya alhamdulillah. Nggak ngantuk. Pernah juga itu. Ada lagunya. Ada lagu itu? Nggak ada lagi. Ada apa dukung? Itu dikatain dukung. Ada sembur sih. Iya pernah juga ngantuk waktu ngaji. Saya niatin ngerokok buat ngilangin ngantuk. Hilang ngantuknya. Pokoknya luar biasa lah udah. Diri kita nih luar biasa. Udah Allah kasih lengkap. Ya asal kita yakin aja, yakin. Mules ngantongin batu. Ya. Aduh mules di kereta bagaimana, susah nyari toilet, nyari batu. Nyambung nggak batu sama nahan mules? Nggak nyambung kan, cuma karena udah yakin sugesti, kalau mules lu ngantongin batu lo bisa buat nahan, ngantongin batu. Luar biasa emang sugesti kita tuh luar biasa. Ya makanya cerita lagi nih, nggak apa-apa jam 1. Waktu ada yang minta air, saya suruh karaokean. Iya, ya kan, pernah cerita tuh 7 bulan sakit kakinya, lemes, jalan tertatih-tatih, subuh-subuh tahu-tahu datang ke rumah. Ngapa bang? Minta air tak? Emang di rumah nggak ada air? Bukan itu. Emang di rumah nggak ada air? Minta air kemari? Ada, air doa. Lah berobat tuh kalau sakit udah ke dokter, udah berobat kemana-mana, alternatif udah. Berapa lama? 7 bulan. Masih begini belum ada perubahan. Minta air tadi, minta air. Agak emang saya bisa ngasih air, saya nggak mau ngasih air. Pokoknya waktu itu saya nggak mau. Nah terus gimana? Saya kesini mau minta air, nggak ada. Saya nggak bisa ngasih air. Terus saya obatnya apa? Udah karaokean aja ke rumah. Karaokean bang.
Ya emang begitu ya, gimana sih, emang kita disuruhnya begitu kan? Ya kan, ngikutin apa yang ada di hati begitu, ya udah dia minta air kan biasanya apa gimana kayak kita kasihan nolongin, ini mah kagak. Tiba-tiba kayak nggak pengen ngasih air. Udah abang pulang, ntar karaokean di rumah, nyanyi-nyanyi ya biar refreshing. Jangan mikirin macam-macam, udah nyanyi aja seharian. Ntar kalau istri saya nanya, saya tadi izin ke rumah Ustadz minta air. Bilang aja tadi suruh Ustadz karaokean di rumah, suruh nyanyi-nyanyi. Kan nggak nyambung ya, orang lagi parah begitu. Akhirnya pas dia mau pulang, baru cerita. Iya, emang saya kalau ada sedikit masalah langsung kepikiran, langsung perasaan. Artinya langsung sakit hati, langsung kesel, kepikiran kalau ada sedikit masalah tuh. Nah itu bang, saya baru sadar. Kenapa saya nyuruh karaokean tuh kadang nggak ngerti juga. Pas dia ngomong begitu, lah itu. Jadi pikiran abang sama hati abang tuh gampang emosi, gampang kesel, pikiran cemrawut. Itu yang harus diobatin duluan. Cie. Jadi kita udah kayak ngerasain nih. Saya suruh karaokean biar ngilangin itu semua. Jadi obati dalam diri dulu, baru nyari obat dari luar. Cie, udah kadang bener. Gitu ya udah pokoknya karaokean aja ya, nyanyi-nyanyi udah hilangin dah kalau lagi kesel apa, buang semua, kalau mau sembuh mah ya dilalanya. Dapat berapa hari saya lihat udah jalan-jalan mondar-mandir tuh ya. Artinya apa, sesuatu yang menurut kita berat, sulit, ternyata kuncinya obatnya ada di dalam diri ya. Orang lagi sakit ya bang ya, lagi cengap-cengap, jangan malah dikagetin. Ngapa ini? Aduh, ambil dokter, panggil ambulan. Wow, lagi cengap-cengap, panggil ambulan, panggil ini. Bikin cepet. Tambah ribet. Ya, kemarin dipeluk gitu bang ya, peluk, udah nggak apa-apa. Udah ntar dia sembuh bang ya. Kan begitu, itu contoh lah, contoh mensugesti diri. Makanya kalau dideracin tuh buat meningkatkan kultivasi nggak perlu dia pakai jurus, pakai apa, nggak perlu. Cukup duduk, set, ya kan? Tahu-tahu keluar cahaya kuning, set, hitungan detik, aku sudah naik ke tingkat 9. Iya, semprul. Iya bener kan? Dia buat naikin kultivasi itu cuma duduk doang, cuma duduk diam, set. Tahu-tahu keluar cahaya emas kuning, udah kelar. Aku berhasil naik ke tingkat dewa. Gitu doang. Ada lagi sistem, ya kan? Lagi diam tahu-tahu aku baca sistem. Ada sistem. Kamu harus menyelamatkan dia. Nanti kamu akan mendapatkan ini. Sistem. Setelah kesampaian bener, punya tenaga ekstra, punya kekuatan luar biasa. Itu sistem implementasi daripada gerentes batin. Cie. Kan tambah error kan. Ada gerentes batin. Kamu itu tuh, kamu kerjain ini, kamu begini. Gitu kan. Kalau kita jalanin, kita ikutin, dapat kita bonus dari sistem tadi. Kalau kamu ingin kekuatan pedang, pembunuh naga, kamu harus selamatin keluarga ini. Akhirnya dia nyelamatin, dapat kekuatan tiba-tiba. Itu contoh gerentes batin, itu cuma difilmkan. Ya, kita sering dibatin gerentes batin. Begini, puasa, begini. Cuma kita kan nggak ini. Kita cuekin, akhirnya bonusnya kita kagak dapat. Iya, itu contoh gerentes batin. Kalau yang menaikkan kultivasi duduk doang, itu sugesti. Ya, sugesti, kita duduk, apa munajat, apa gimana, apa buat kesehatan badan, lu tinggal duduk, ya Allah, gitu kan. Buat apalah, macem-macem lah, mau apa gue udah tinggal duduk, munajat sama Gusti Allah, gini, udah dideracin tuh ada semua di kita. Kalau mau paham mah ya
Mau jurus apa ke udah ada semua. Perkakasnya kalau kata Om Irma udah lengkap, tinggal cara makainya aja. Ya kan gitu. Pokoknya luar biasa lah. Pengen apa sih? Sakit apa coba? Sekarang ada yang dirasa sakit nggak, Ci? Udah tinggal diem, duduk, set, gitu kan, khusyuk, fokus. Ya, gimana guys sebisa kita apa aktifkan sistem kesembuhan tubuh. Misalnya. Ini serius, men. Asli. Serius ini, serius. Iya, misalnya badan lagi, aduh badan lemes banget, udah duduk, set, aktifkan sistem kekebalan tubuh. Energi tanpa batas. Kekuatan alam semesta menyatu di dalam dia. Itu contoh. Iya. Ini serius, serius. Iya. Serius. Mau lagi apa, kerasa apa, dulu pinggang sakit banget ya. Pinggang sakit misalnya, udah. Tinggal duduk, set, aktifkan sistem kesembuhan dalam tubuh. Rasain pinggang, set, angkat keluar bersama hembusan napas, empuh gitu. Nggak percaya sih lo, buktiin gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Saya akan bacakan penggugah batin pusaka majelis YPPAI se-Jabodetabek. Saya akan bacakan syarat jalan Allah yang sejati. Imam Ghazali berkata, jika ingin bersua dengan jalan Allah yang sejatinya, maka syaratnya pahit dan getir, menakutkan dan mengejutkan, atau penderitaan sekalipun tanpa syarat tersebut. Tegasnya, dalam keadaan senang, tak bisa jadi orang dapat menuju berjumpa dengan jalan Allah. Caranya atau jalannya, satu, terlebih dahulu harus diketahui, dipelajari, dimengerti, dipahami bagaimana cara-caranya menempuh jalan suci yang akan kita tempuh. Dua, tertib hati seraya sadar. Tiga, dalam hati harus percaya penuh berkeyakinan, jangan ada keraguan. Empat, hati kita hadapkan hanya kepada Allah, pasrahkan diri kita kepadanya. Penuhilah dada kita dengan kesadaran bahwa kita tidak mempunyai apa-apa. Segala semua itu adalah hak Tuhan. 5. Dalam hati nurhani, kita harus bersumpah, berjanji akan tunduk kepada segala titah Gusti Allah, yaitu apa-apa yang harus dilaksanakan dan apa-apa yang dilarangnya. Cara mengerjakannya, 1. Selamanya harus sabar. Berusaha sedikit demi sedikit dengan rajin. Janganlah merasa bosan atau jemu. 2. Hati-hati, kita harus suci murni. Janganlah dikotori antara lain dengan sifat penggiri atau pemarah. Sedikit-sedikit mendongkol. 3. Jangan panas hati dengan kekayaan atau kesenangan orang lain. Jauhilah sifat ketamakan atau serakah. Sebaiknya hendaknya kita memuji syukur melihat orang lain beruntung dan ikut bersedih melihat orang lain mendapat rugi. 4.
Perlihatkanlah budi perangi yang baik, berendah hati, sopan santun, dan ramah kepada sesama manusia. 5. Jangan merugikan atau mencelakakan sesama hidup. 6. Jangan menganiaya atau membinasakan sesama hamba Tuhan. 7. Jangan banyak seudon atau jelek sangka akan hal yang tidak nyata. 8. Harus rela berkorban dengan apapun juga, suka menolong dan sebangsanya dengan ikhlas. 9. Hati kita selamanya harus bersih serta suci. 10. Tidak boleh bohong dan sombong angkuh, tapi harus berendah hati. 11. Tiap gerak, tiap langkah harus disertai dengan ingat insaf akan Gusti Allah semata-mata. 12. Sering-seringlah berterima kasih kepada Gusti Allah atas segala sesuatu yang telah dilimpahkannya kepadanya. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bukaan kita. Temanya tadi apa? Konflik lagi. Permasalahan hidup. Kalau permasalahan itu sebetulnya matematika itu, perhitungan. Tapi kita harus tahu dulu apa yang dipernya. Iya, sama dengan apa hasilnya. Jadi hidup dibagi masalah sama dengan dinamis. Sambil nunggu yang berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya wa mursalin liyursiduna safi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sahibil ayati bayinati wal mujizati bayirati wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Sebagai mukadimah, segala ucapan baik dan doa saya idem kepada para pembicara terdahulu. Terima kasih kepada para ikhwan yang sami hadir, yang jauhnya, yang dekatnya, kaum ibu, juga para bapak-bapak. Semoga apa yang diupayakan, apa yang sedang diperjuangkan, mendapatkan keberkahan, mayang langgeng sepanjang-panjangnya. Dan semoga
yang belum bisa hadir malam ini juga apa istilahnya keauban atau termotivasi atau tergugah kesadarannya kalau meskipun bagaimana semangat itu perlu, tetapi untuk membangkitkan semangat itu kadang-kala kita nggak tahu caranya, menghidupkan kembali semangat hidup yang terutama, atau semangat ingin terus sepanjang-panjangnya menggali, sepanjang-panjangnya meneliti, mencermati sejatinya diri. Tanpa adanya semangat, walaupun niatnya sudah bagus, sudah baik, ya istilahnya beku lah, mandek. Karena api semangat itu mati, ya akhirnya aja beku itu. Beku. Ya semoga lah apa yang kita upayakan malam ini juga dapat membangkitkan semangat saudara-saudara kita yang mengalami kebekuan atau mandek gitu. Ya sebenarnya kalau secara metafora atau secara filosofis, diri kita itu kehilangan semangat, kemungkinan kehabisan bahan baku di dalam diri, ibarat korek, paling gampang korek. Bensinnya ada atau gasnya ada, tapi dicekesin nggak mati, nggak terpercik, nggak ada percikan api semangat. Itu gimana caranya menghidupkan korek itu? Kan harus deketin dengan korek yang hidup, ya kan, gasnya ada di dalam, gini-gini nggak bisa hidup, kan harus dideketin dengan korek yang bisa memicu. Itulah juga disebutnya silaturahmi, itu poinnya adalah juga untuk membangkitkan semangat diri, kekuatan dari dalam diri. Kalau kita kehilangan semangat, kehilangan gairah, atau mengalami kebekuan, ya upayain ketemu dengan ikhwan lah, dengan saudara 1-2 orang, silakan. Atau seperti yang telah kita sepakati bersama, setiap malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu kita adakan acara duduk bersama, ngariung, mungpulung, atau disebutnya silaturahmi. Ya inilah kalau kata Pak Ustadz mah ngobrol santai aja. Ya sebenarnya itu sedang memicu atau membangkitkan kembali semangat diri, energi yang tanpa batas. Ya sebenarnya energinya tanpa batas, tapi mengalami kebekuan karena apinya sengaja dihabiskan, diboros-boroskan, atau kemasukan air bisa. Kayak gitulah, filosofisnya seperti itulah.
Ya, semoga ikhwan kita, saudara kita yang kehilangan semangat juga kembali bergairah, kembali bersemangat untuk menghadapi persoalan hidup. Hidup dibagi soal sama dengan energi sebetulnya. Dinamis kita. Hidup per kan, pakai per kan. Berarti kan rumus matematika kan. Hidup permasalahan sama dengan dinamis. Kalau nggak ada masalah kita itu nggak dinamis. Beku itu tadilah. Ya sengaja saya kasih di dalam apa misalnya riungan ini sengaja atau nggak sengaja saya suka memberikan persoalan, memberi permasalahan supaya dapat pecahan tuh kan perperan kan, pecahan berapa, 1/3, 1/2, 1/8, pecahan kan itu pecahan bukan Pak Ustadz? Atau desimal mah 0, kan pakai koma-koma. Nah, supaya jangan desimal ya. Kalau udah koma susah itu, repot itu kita. Wah dia koma dia. Kalau pakai koma itu sebenarnya nilainya mungkin sama, tapi dalam sudut pandang filosofis, kalau koma itu nilainya nggak begitu berarti, masih mending berarti hasil dari pecahan. 1/3, 1/2, 1/4 masih mending. Tapi kalau 0,01 kan masih ada berapa desimal ke belakangnya, ada koma di balik angka. Ya, ini ngaji apa sih? Ngaji bilangan lagi deh. Ngaji bilangan lagi deh. Kalau kita mendahulukan nilai kosong dan menomorduakan nilai nilai 1 atau berapa, itu akan ada koma di sana. Itu. Kemarin 0 itu apa? Fitrahnya manusia. Kalau kita mendahulukan posisi kemanusiaan tanpa mengabaikan posisi ketuhanan atau menomorduakan posisi keesaan Gusti Allah, nilainya akan 0,1. Tapi kalau kita mendahulukan keesaan 1 di depan, maka koma nggak ada, hilang. Jadi 1, 0. Gitu kan Pak Ustadz IT gue nanya. Jadi 01, 01, 01 di dalam teknik komputer itu menjadi bilangan biner kan, kode biner. Jadi suatu program hidup. Nah itulah di sana ada persoalan atau permasalahan, gitu kan? Entah itu nanti akan ditemukan virus dari 01, 01, 01, 01, 01 berapa kali misalnya jadi huruf A kan gitu ya, kalau orang IT kayak gitulah, atau 10, 10, 10 jadi B gitu, itu tergantung kombinasinya lah. Atau kita dengan bilangan pecahan. Yang namanya hidup itu bernilai, nilainya harus lebih tinggi dari yang dibagi. Pembaginya adalah soal atau masalah. Masalahnya sih sedikit. Supaya kita bersih dalam hidup, menghasilkan nilai yang bersih, murni,
maka harus ada pembagian. Sok bagi-bagi ke sini. Ada yang mau bagi-bagi nggak? Ada per gitu loh. Persoalan. Sehingga menjadi murnilah hidup kita. Karena hidup kita itu sebetulnya banyak yang kemarin kita bahas, di dalam hidup kita itu ada yang numpang-numpang hidup. Ada yang nebeng hidup ke dalam hidup kita. Dirasakan ataupun tidak dirasakan itu silakan. Cermati masing-masing. Karena ini juga hasil pencermatan, hasil mencermati. Ternyata di hidup kita banyak yang numpang hidup. Contohnya, saya punya cita-cita. Ya, ketika berusaha mengejar cita-cita, ternyata ada yang nempel. Ada yang nitip cita-cita. Nitip keinginan. Tolong ya kalau lo udah kaya nanti gue beliin gue misalnya. Kan ada yang numpang hidup di situ tuh. Ini contoh lah. Gambaran sederhananya kayak gitu. Maka untuk menjernihkan, memurnikan cita-cita itu, kita harus mampu dengan membaginya, dengan mempersoalkannya. Mempermasalahkannya. Gimana sih? Bahasa yang benar gimana sih? Ya, gitulah kira-kira. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada ahli warisnya juga, tak lupa tabiin tabiut hingga kepada kita yang sami hadir, semoga juga termasuk di dalamnya. Udah gitu aja, kita langsung bukaan atau gimana? Atau justru nggak usah bukaan? Poin-poin yang harus kita cermati di dalam bukaan, bahwanya keterbukaan diri. Riyadhah itu latihan membuka diri. Diri yang mana? Baik pikiran, perasaan, terus kolbu, hati, keadaan hati. Membuka diri, open mind, bahasa Inggrisnya. Ada narasi yang masuk, ada penjelasan. Coba kita cermati, jangan dulu ditolak, jangan dulu diingkari. Cermati dulu, apa sih maksudnya, kemana arahnya. Itu di kehidupan dari hasil riyadhah, dari hasil bukaan kita setiap 2 minggu sekali. Pikiran kita coba dibuka. Wawasan semakin banyak menyerap, seharusnya semakin banyak menghasilkan wawasan. Jangan menjadi sampah di kepala. Kalau ada informasi, ada narasi yang masuk, ditolak, berbahaya. Atau diterima tapi dibiarkan, menjadi sampah, berbahaya juga. Berbahaya juga. Kalau nggak diolah sama kita. Ibaratnya, gambaran ya. Ibaratnya kita makan telur bulat-bulat, ditelen. Nggak diproses, nggak dikunyah. Atau ibarat makan bakso bulat-bulat ditelen. Udah kebayang kan langsung elegeg gitu bahasa Sunda, Mas. Elegeg non bahasa Indonesianya. Keselak lah gitu. Bukan cuman keselak itu, napas aja kan jadi terhenti di situ. Itulah bagaimana kita mengoperasikan nalar kita itu dengan menyerap informasi, narasi, diolah di sini. Jangan sampai ditelen langsung, diterima, ditelen. Itu akan elegeg. Ya tadi apa? Tersedak.
Kayak gitulah gambarannya. Nah, kita dengan riado itu atau bukaan ini latihan untuk mencerna, mengoperasikan, memproses semua informasi yang kita dapatkan baik secara keseharian, setiap hari bergaul, dari pergaulan ataupun secara pendidikan dahulu misalnya tadi matematika, coba dicerna lebih ke sudut pandang lain, semuanya akan terjawab. Jadi itulah disebutnya hasilnya nanti wawasan, tidak hanya menjadi informasi yang membusuk karena ada penumpukan dan itu kalau informasi itu kan sebuah kalau informasi yang masuk itu bahasa ininya kan goib, suara itu goib, kata-kata itu goib, apa yang dilihat juga goib, nggak bisa yang masuk ke sini ya barangnya kelihatan termos, tapi ketika masuk ke dalam otak itu menjadi goib, menjadi tidak berbentuk materi tapi imajinasi kan. Nah itu kalau lama kita pelihara akan mengakibatkan sesuatu penumpukan sampah di dalam kepala kita. Itu hati-hati, atau ya minimal kita bijaksanalah dalam mengambil, menerima informasi, jangan cuman hanya ditelan langsung, jangan ditelan langsung dan jangan ditolak. Ketika kita menerima ditelan langsung, wah bener dia nih, misalnya gitu, langsung diterima. Tapi kita cermati, apa maksudnya, apa tujuannya dia berkata seperti itu. Misalnya tiba-tiba datang, tahu nggak si Anu beli ini rumah, beli apa lagi apartemen, misalnya punya ini, apa maksud dia ngasih tahu ke kita? Nah itulah mengolah, jangan sampai langsung set ditelan netes ke dalam hati, menjadi kotoran, menjadi beban hidup, ataupun katakanlah gibah gitu misalnya, katakan masuk ke telinga kita, terus ke otak kita, terus diyakini kebenarannya, itu berbahaya. Maka dengan riado, dengan bukaan, kita selain berlatih ke situ, mengolah, memproses, juga berupaya membersihkan menjadi pembagian, supaya pembagian atau bahasa ininya, istilah syar'inya atuzakah, mengadakan apa Ustaz? Atuzakah apa? Mengadakan pembersihan, bahasa Bapak bebersih diri, itulah riado, atau tadi bukaan juga. Di sana ada mekanisme yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui, yang perlu kita cermati. Coba di mana ketika itu kita di saat riado itu posisi kita sedang di mana? Apakah sedang membersihkan, atau sedang membagikan, atau sedang memproses informasi? Silahkan itu. Sehingga kita menemukan suatu intisari di dalam diri kita dari semua pengalaman hidup. Gak usah jauh-jauh dulu, yang kemarin aja. Misalnya 1 hari sebelum hari ini ada apa, dan itu kita proses berlatih, karena yakin setiap hari itu kita ketemu dengan persoalan tadi, permasalahan hidup tadi, ya pasti kan. Misalnya ada keterangan, misalnya
kalau sholat jangan nguap, atau kalau misalnya kayak gitulah, usahain jangan menguap. Keterangan lain, otak itu butuh oksigen. Oksigen itu akan didapatkan ketika kita menguap. Benturan kan? Benturan kan? Bertabrakan kan informasi pertama dengan informasi kedua. Maka bagaimana kita atau kalau kata Pak Ustadz Usman mah menarik benang merahnya dari kedua informasi itu. Bagaimana sikap kita? Kayak gitu. Ya menguap saja, nggak apa-apa, tapi dengan cara yang sopan. Sholat menguap dengan cara yang sopan bagaimana? Itu enggak? Apa gimana? Apa begitu? Ya? Silakan itu mah masing-masing. Karena pakai gerakan nutup tangan lebih dari 3 kan di mazhab Syafi'i kita nggak boleh kan? Itu silahkan lah. Ini gambaran sudut pandang seperti itulah. Ada 2 hal yang membuat kita benturan. Cobalah cari benang merahnya atau garis lurusnya, karena kalau kita sengaja dibentur-benturin kedua narasi tadi mengakibatkan otak itu kebas. Pertama, yang kedua kapalan, keras kepala. Yang ketiga menjadi pecah, yang tadinya kapalan itu pecah nanti. Nah itu ketika pecah itu membahayakan sesuatu. Ibaratnya orang yang sering mukulin samsak kan benturan tuh, benturan. Samsak tau nggak samsak? Alat tinju kan, nggak pakai sarung tangan, nggak pakai sarung tinju. Itu akan tangannya akan lama-lama kan kebas pertama. Yang kedua, proses mekanismenya menjadi kapalan. Yang ketiga nanti kapalannya ini bukan pecah, retak-retak pecah atau seperti itu. Nah otak juga sama. Kalau terus benturan dengan konflik dengan informasi yang kedua dan pertama, kita biarkan tidak disikapi dengan baik, mengakibatkan itu. Entah otaknya bagaimana lah nantinya, gambaran kebasnya seperti apa, gambaran kapalannya seperti apa, itu tim medis yang tahu. Cuman secara spiritual, secara kita di sini berhati-hati, jangan membiarkan benturan-benturan frekuensi, benturan-benturan narasi tadi dibiarkan menjadi sampah. Mungkin itu aja pengantarnya ya. Selanjutnya atau saya tutup dulu untuk saudara kita yang online yang di dunia maya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.